Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Sahendra. Saya adalah mahasiswa Politeknik Caltech Riau, Prodi Sistem Informasi di 2 SIB. Di sini saya ingin membuatkan video tutorial tentang instalasi Laravel, mulai dari menggunakan Paragon. Hal yang harus disiapkan itu adalah file Laragon itu sendiri dan Composer Setup. Laragon ini bisa di-download di website manapun atau di Google manapun. Lalu cara install Composer Setup ini banyak di video YouTube beredar. Dikarenakan saya udah install Laragonnya dan udah ngebuat setupnya, jadi saya nggak perlu ngebuat ulang lagi. Tapi kalau teman-teman yang bertanya cara gimana, caranya itu adalah dengan cara buat folder baru, habis itu buat aja namanya. Misalkan di sini saya buatkan Nabil 2 SIB. Lalu file Laragonnya dimasukin di folder tersebut dan diekstrak di sana saja. Oke, berikutnya kita akan masuk ke Laragonnya, kita run. Nah, di sini kita klik terminal, klik run, launcher, cancel. Di sini kita ngecek apa gitu tuh udah install Composer. Nah, itu ketika cek Composer di terminal, tunggu saja. Nah, ini saya udah install Composer versi 2.8.11. Berikutnya kita install package Laravel. Nah, di sini cara itu adalah Composer, create project, ref, di list Laravel, /Laravel. Nah, di sini kita buat nama projectnya. Misalnya saya buat namanya Nabil Cat misalnya, atau Nabil Fog. Enter. Tunggu saja. Di sini kita sudah selesai untuk install Laravel package-nya. Berikutnya kita klik akses saja, exit. Nah, jika sudah, kita klik start, klik yes. Di sini kita klik web ini. Nah, cara ngeceknya itu adalah kita tinggal klik, ketik di sini namanya tuh nama project kita tadi. Misalnya di sini saya tadi kan buat namanya Nabil Fog.test. Kita enter. Nah, di sini kita udah install package Laravelnya, tapi kita belum mengoneksikan database-nya. Jadi caranya yang berikutnya itu kita masuk ke Visual Studio Code. Habis itu kita open folder. Nah, cari folder yang kita letakkan untuk Laravel kita. Kan misalnya di sini saya di disk D, di folder Nabil 2 SIB, lalu di Laragon, dan masuk di www. Nah, ini folder Laravel saya. Kita klik select. Masuk di sini, kita masuk di bagian env, rubah di sini menjadi MySQL. Nah, agar di belakang ini dihapus saja, semuanya dihapus. Jika sudah, di DB database ini, di Laravel ini kita rubah menjadi nama folder package kita untuk install Laravel. Di sini tadi saya membuat namanya Nabil/Fog. Nah, jika sudah, kita Ctrl S, lalu klik terminal, new terminal. Di sini ketik php artisan migrate. Di sini kita nge-create database untuk
project kita klik enter. Situ kita pilih yes saja. Oke, di sini kita udah selesai untuk database-nya. Kita coba buka ke nabil.fog tadi. Di sini kita refresh saja. Nah, di sini kita ada berhasil melakukan setup database untuk Laravel. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap untuk belajar tentang root. Root itu ada 3 jenis. Yang pertama ada basic root, yang kedua ada parameter root, yang ketiga itu ada name root. Yang pertama itu kita akan belajar namanya basic root. Basic root itu dia hanya menampilkan apa yang kita minta di URL. Misalnya di sini di websitenya itu kita di sini kita klik /home atau /nama atau /kampus. Nah, dia tuh menampilkan apa yang kita minta, yang kita ketik di dalam root ini, di dalam web PHP. Nah, untuk codingannya itu seperti ini, root /2 get /home. Nah, nanti di URL-nya kita pakai ini /home function return ini halaman home. Jadi ketika kita cari ini di URL, maka di tampilan hasil pencariannya akan menampilkan ini halaman home. Kita coba saja. Di sini kita cari dengan cara nabil/fog.ts. Tadi kita gunakan untuk getnya itu home. Nah, dia akan menampilkan tulisan ini halaman home. Nah, itu untuk basic root. Berikutnya itu ada param root. Bedanya dengan basic root, di param root itu kita menginputkan di URL-nya. Misalnya seperti ini contoh codingannya. Di sini untuk codingannya itu seperti ini. Root get nama ini untuk akses ke web ke halaman URL-nya. Param maksudnya di sini untuk kita menginputkan nantinya function param lagi apa yang kita inputkan. Nah, nanti pas di menampilkan itu maka dia return nama saya param1, maksudnya apa yang kita inputkan akan tampil di sini. Kita coba saja di webnya. Di sini kita rubah jadi nama. Nah, di sini paramnya misalnya nama saya nama Nabil, maka akan muncul di sini nama saya Nabil atau nama saya Sigit, maka dia akan menampilkan nama saya Sigit. Nah, itu untuk param root. Param root itu ada satu jenisnya lagi, itu bersifat opsional. Nah, contoh codingannya itu menggunakan tanda tanya. Jadi di codingannya itu akan ada seperti root get, di sini name atau kita bebas mau misalnya nama lagi atau alamat param. Alamat param. Nah, maksudnya tanda tanya ini dia itu bersifat opsional. Ketika kita tidak menginputkan, dia akan menampilkan name saya. Nah, berbeda dengan versi sebelumnya, ketika kita tidak mengisi paramnya, maka dia akan nampil seperti ini. Nah, dia tuh bakalan not all. Nah, jika kita menggunakan yang bersifat opsional ini, misalnya di sini alamat saya param1. Nah, tadi kan kita menginputkan lewat di ini ya URL-nya. Nah, kita masuk di sini, kita ketik alamat. Nah, di sini alamat kita misalnya Pekanbaru. Nah, alamat saya Pekanbaru.
Nah, di sini letak beda. Ketika kita tidak mengisi paramnya, maka dia tetap bisa jalan dengan status di sini nggak akan tampil apa-apa, cuman alamat saya yang diambil dari return alamat saya tadi. Itu untuk root parameter. Yang ketiga itu ada namanya name root. Name root itu codingannya seperti ini. Codingannya seperti ini. Nah, get mahasiswa. Artinya ini kan kayak biasa nih. Untuk ngegetnya nanti return halo mahasiswa. Nah, di bedanya di sini kita itu menambahkan nanti di bagian view di welcome.php cari namanya let's get start. Nah, di sini kita ketik untuk codingan itu ref sama dengan ketik itu kurung kawal root. Nah, root kita misalnya tadi kita buat root kita itu mahasiswa dot show lagi lalu tutup dengan kurung kawal dan petik 2 seperti ini. Lalu buat misalnya klik sini kalau tutup dengan tutup biasa, Ctrl S. Nah, kita coba tes di sini. Kita kan tadi di sini aja kita klik enter. Nah, kan ada klik di sini kan, kita klik di sini. Nah, maka dia akan menampilkan halo mahasiswa. Nah, bedanya di sini langsung masuk ke URL-nya si mahasiswa tadi karena kita menggunakan namanya name root di sini. Name root. Berikutnya kita akan masuk ke bagian controller. Terus itu controller itu apa? Controller itu adalah jembatan antara modul dan view yang mengelompokkan logika pemrograman. Cara masuk controller itu ada di apps, http, di controller. Ini ada controller yang udah ada sebelumnya. Jika kita ingin buat controller baru itu dengan cara klik terminal, new terminal. Nah, controller itu cara membuat controller itu ada dua cara. Yang pertama ada basic, yang kedua ada nama resource. Kita buat yang basic dulu. Kalau yang basic itu dengan cara kita ketik PHP artisan Mac controller pegawai controller, kita enter, maka dia akan ngebuat controller sesuai dengan nama yang kita buat di sini. Misalnya kita di sini rubah namanya menjadi siswa controller atau home controller. Ini yang namanya basic controller. Yang kedua itu ada yang namanya resource controller. Dengan cara ketiknya hampir sama dengan sebelumnya. Yang cara itu kita ketik PHP artisan controller mahasiswa controller resource. Nah, di sini agak perbedaannya itu hanya di sini resource-nya. Jadi kita nggak resource otomatis select enter saja. Nah, ini contoh controller yang udah kita gunakan resource-nya. Di sini nih dia otomatis ngebuat functionnya, misalnya function index, create, store, show, edit, update, destroy, atau ngapus. Jadi kalau dibilang lebih cepat yang mana tentang
dua ini saya lebih suka pakai yang resource controller karena dia langsung nyariin functionnya di situ tanpa kita buat lagi function. Dikirim dari router dan controller dan akan ditampilkan melalui view. Untuk lokasinya itu ada di resource, habis itu view, di ini tab file view-nya. Yang pertama itu ada router cache view yang mana dia mengakses langsung dari router dan menampilkannya cache view. Kita buat aja folder baru di view-nya. Di sini saya udah buat folder baru itu home.blade.php. Kita buat seperti ini aja. Nah, untuk teman-teman ini halaman home. Nah, habis itu di routernya kita rubah route get home function return view.home karena kita mau akses halaman home nanti. Ya di sini ya. Coba ketik coba aja ketik saja Nabil /home. Terus itu kita klik enter. Nah, ini halaman home. Ini merupakan cara satu atau router ke view langsung, nggak menggunakan controller. Berikutnya itu ada dari router, controller, habis itu ke view. Caranya hampir sama, kita buat aja file sebelumnya. Habis itu di sini di bagian controller, di sini kita buat saya buat di sini web controller resource karena biar ada function langsung di dalam filenya. Di sini kita cari bagian show, kita ketik ini, kita rubah dulu jadi barang. Di sini kita rubah menjadi if dollar barang satu sama dengan, nah kita mau akses home, ketik home, ini kita return view-nya dari mana, kita ketik lagi di sini, kita gunakan view dari view tadi, kita ketik di sini home sama aja, kita klik titik koma, habis itu di sini kita else if kurung, habis itu param lagi, param satu sama dengan kita akan akses menu, misalnya ketik menu, habis itu kita return view. Nah, tadi kita akses menu, kita klik menu, habis itu titik koma saja. Untuk controllernya sudah siap. Situ kita ke route-nya. Di route-nya itu kita ketikkan kita copy dari atas aja. Contohnya coba ketik route get. Nah, kita dari apa tadi? Dari web slash param, kita buat kurung param satu, kita hapus saja param satu, habis itu
kita ambil controllernya dari mana, misalnya dari web controller. Nah, misalnya seperti ini, habis itu titik class koma show. Oke, kita tutup aja menggunakan kurung habis itu titik koma. Kita bisa aja kita simpan. Nah, sebelum itu kita udah di sini saya udah nyiapin di bagian view-nya itu ada home. Ini untuk home, habis itu ada menu. Ini untuk menunya. Nah, jangan lupa di sini harus sudah ada yang namanya use app http controller. Nah, tadi kita menggunakan web controller. Nah, habis itu kita tutup aja. Habis itu kita simpan. Nah, dan kita coba runkan. Kita closing aja dari Laravel. Nah, di sini kita bakalan coba tes misalnya nabil/web/home. Nah, dia bakalan ngejalanin isi dari sini tadi. Karena kita menggunakan home, kita coba yang satu lagi, kita buat tadi menu. Nah, dia bakalan ngejalanin view yang isinya dari menu, yang logikanya tadi ada di web controller di bagian show. Nah, di sini mungkin sekian untuk video tentang Laravel kali ini. Apabila ada kesalahan boleh dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.